Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Final sepak bola putri Olimpiade, Kanada rebut emas usai kalahkan Swedia. Bermain di International Stadium Yokohama, Swedia berhasil unggul lebih dulu lewat aksi Stina Blackstenius di menit ke-34. Skor 1-0 untuk Swedia bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Kanada berhasil menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti Jessie Fleming di menit ke-65. Tak ada gol tambahan hingga 90 menit waktu normal dan babak tambahan 2 kali 15 menit. Alhasil, penentuan medali emas dituntaskan lewat adu penalti. Dalam babak ini, Kanada berhasil mengandaskan Swedia dan berhasil meraih medali emas Olimpiade Tokyo. Sepak bola Olimpiade Tokyo 2020, kalahkan Jepang, Meksiko raih perunggu. Bertanding di Saitama Stadium, Meksiko membuka keunggulan di menit ke-13 berkat eksekusi penalti Francisco Cordova. Kontra Tani, Cordova le pegó. Como quieras. Memasuki menit ke-22, Meksiko kembali menambah keunggulan berkat gol Johan Vazquez. Skor 2-0 bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Meksiko berhasil memperbesar jarak di menit ke-58 berkat aksi Ernesto Vega. Cordova, corner kick, and it's a third for Mexico. 12 menit jelang waktu normal usai, barulah Jepang bisa menipiskan kekalahan berkat gol yang dicetak Kaoru Mitoma. Driving into the box, Mitoma scores the first for Japan. Skor 3-1 untuk Meksiko bertahan hingga usai. Hasil ini memastikan Meksiko meraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020. Resmi, Tottenham boyong Romero dari Atlanta. Tottenham Hotspur telah menambah amunisi baru untuk musim 2021-2022. The Lily Whites resmi memboyong bek terbaik Liga Italia Christian Romero dari Atlanta. Tottenham telah menyelesaikan penandatanganan Christian Romero dari Atlanta seharga 55 juta euro. Bek asal Argentina ini juga diikat kontrak sampai 2026. Juventus pinjamkan Demiral ke Atlanta. Juventus melepas Merih Demiral ke Atlanta. Bek asal Turki itu hengkang dengan status pinjaman. Merih Demiral telah bergabung ke sesama tim Serie A Atlanta dengan status pinjaman setelah 2 musim di Juventus. Bunyi pernyataan si Nyonya Tua. Tak disebutkan berapa harga dan lama masa pinjaman Demiral di Atlanta. Beredar kabar sejauh ini bahwa Juventus meminjamkan Demiral 1 musim dengan opsi permanen 28 juta euro. Harry Kane bantah menolak latihan di Tottenham. Jelang dimulainya Liga Premier Inggris, Harry Kane belum juga muncul di latihan Tottenham. Striker internasional Inggris itu justru masih berlibur musim panas. Sikap Kane yang absen dari latihan itu mendapat berbagai tanggapan. Tak sedikit pula yang mengkritik tindakan striker berusia 28 tahun itu. Harry Kane membantah kalau dia menolak untuk berlatih bersama Tottenham. Kane memastikan akan kembali ke klub pada Sabtu 7 Agustus 2021. Catat, Messi akan diperkenalkan PSG di Menara Eiffel 10 Agustus. Messi sudah resmi berpisah dengan Barca. PSG melalui presiden klub Nasser Al-Khelaifi dan direktur olahraga Leonardo langsung menghubungi ayah Messi untuk mengurus kepindahan sang anak. Messi tanpa ragu menerima tawaran kontrak 2 tahun dari PSG dengan opsi perpanjangan semusim. Messi nantinya akan mendapat gaji sekitar 40 juta euro per tahun atau di atas 650 miliar rupiah.
Seluruh sektor di PSG mulai dari manajemen, komunikasi, dan marketing bekerja keras untuk mewujudkan deal tersebut. Menurut laporan jurnalis Pedro Almeida, PSG sudah menyiapkan acara khusus untuk Messi, yakni diperkenalkan di Menara Eiffel pada Selasa 10 Agustus. Manajemen PSG sudah mengunci hari itu sebagai hari spesial klub. Lionel Messi ke PSG, Neymar Junior rela lepas nomor 10. Lionel Messi kencang dikabarkan akan melanjutkan karir di PSG. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, PSG sudah mengontak langsung Lionel Messi untuk membela mereka per musim ini. Sekarang yang jadi pertanyaan, jika benar hengkang ke PSG, nomor punggung berapa yang digunakan Lionel Messi? Nomor 10 PSG sejak 2017 dikuasai oleh Neymar. Melihat Lionel Messi memakai nomor punggung lain sepertinya agak berat. Jadi akankah Neymar mengalah demi memberikan nomor punggung 10 kepada Lionel Messi? Tak tahu Messi bakal pisah dengan Barcelona, Manchester City nyesel beli Grealish. Kabar berpisahnya Lionel Messi dengan Barcelona benar-benar membuat banyak orang tak percaya, termasuk Pep Guardiola. Awalnya Guardiola berpikir Barcelona akan mengontrak Messi lagi, tetapi nyatanya kedua belah pihak tak bisa bekerja sama lantaran terbentur regulasi. Kabar bercerainya Messi dengan Barcelona itu lantas tampaknya membuat Guardiola kesal. Hal itu bisa dilihat dari perkataan Guardiola saat di konferensi pers jelang pertandingan Leicester City versus Manchester City. Dalam perkataannya, Guardiola mengaku tak tahu bahwa Messi akan berpisah dengan Barcelona. Ia mengira La Pulga bertahan di Barca dan karena itulah Guardiola mengalihkan perhatian kepada Jack Grealish. Bahkan Messi sekalipun tak lebih besar dari Barcelona. Presiden Barcelona Joan Laporta mengungkapkan bahwa manajemennya mewarisi kondisi finansial yang amat buruk dari pengurus sebelumnya. Satu-satunya jalan untuk mengikat Lionel Messi lagi adalah dengan skema gadai sejumlah aset klub untuk jangka panjang. Demi mematuhi aturan financial fair play, Barca harus sepakat untuk menggadaikan sejumlah hak klub selama setengah abad. Ketika kami harus membuat keputusan, kami memutuskan tidak mau melakukan itu buat siapapun. Menggadaikan Barca selama setengah abad, tidak, ujar Joan Laporta dikutip Sport. Klub ini sudah ada selama 122 tahun dan oleh karena itu lebih penting dari siapapun. Bahkan pemain terbaik di dunia, imbuhnya. Lionel Messi akan pakai nomor 19 di PSG. Lionel Messi selangkah lagi gabung Paris Saint-Germain. Ayah sekaligus agen Lionel Messi, Jorge Messi, akan bertemu dengan pejabat PSG dalam beberapa jam ke depan untuk menuntaskan proses transfer. Sebelumnya, Neymar dikabarkan bersedia merelakan nomor punggung 10 untuk pemenang 6 Ballon d'Or itu. Namun, Messi menolaknya demi menghargai Neymar dan memilih nomor punggung 19. Nomor punggung itu pernah ia kenakan di Barcelona dan timnas Argentina pada tahun 2006 sampai dengan 2008. Setelah itu ia menggunakan nomor punggung 10 usai Ronaldinho hengkang dari Barca. Messi dan Neymar memang memiliki hubungan yang sangat dekat. Keduanya pernah berduet pada medio 2013 hingga 2017. Dituding jadi biang kerok kepergian Messi, pemain Barcelona dihujat fans. Nasib apes harus dialami oleh Antoine Griezmann pasca Barcelona resmi mengumumkan tidak akan menjalin kerja sama lagi dengan Lionel Messi. Dilansir dari The Sun, Antoine Griezmann baru saja mendapatkan sejumlah cemooh dari fans Barcelona saat hendak menuju tempat latihan Blaugrana. Seperti diketahui, Antoine Griezmann didatangkan oleh Barcelona saat era Presiden Josep Maria Bartomeu. Bintang timnas Prancis itu dibeli dari Atletico Madrid dengan mahar 120 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah. Ia juga mendapat gaji besar yaitu 407 ribu euro atau sekitar 6,8 miliar rupiah per minggu. Hal itu yang kemudian membuat banyak penggemar marah. PSG jamin Lionel Messi tak akan buat Kylian Mbappe angkat kaki.
Usaha Paris Saint-Germain untuk menggait Lionel Messi diyakini tidak akan berpengaruh pada masa depan para pemainnya saat ini. Hal ini juga berlaku untuk penyerang muda asal Prancis mereka, Kylian Mbappe. Mengingat Messi dan Mbappe sama-sama beroperasi di lini depan, tak heran apabila publik berspekulasi yang macam-macam. Apalagi dengan perkiraan gaji mencapai 1,5 juta euro per pekan, kemungkinan La Pulga bakal dicadangkan di Parc des Princes sangat kecil. Maka dari itu, Mauricio Pochettino, manajer PSG, memastikan jika Mbappe masih masuk dalam rencananya. Aku belum bicara dengan Messi dan transfer apapun tidak serta-merta menandakan Kylian bakal pindah, ungkap Pochettino pada Gol. Masih dibekap cedera, Dani Ceballos pastikan absen di final Olimpiade. Dani Ceballos memastikan dirinya bakal absen dari partai final sepak bola Olimpiade Tokyo 2020 saat Spanyol menghadapi Brazil. Demikian diungkapkan oleh gelandang itu melalui Twitter pribadinya. Gelandang Real Madrid itu sempat tampil memperkuat Spanyol dalam laga pembuka penyisian grup C melawan Mesir 22 Juli lalu. Namun Ceballos hanya bermain satu babak sebelum ditarik pada menit pertama babak kedua karena cedera pergelangan kaki. Takefusa Kubo jadi incaran banyak klub usai tampil bagus di Olimpiade. Gelandang muda Real Madrid, Takefusa Kubo menjadi incaran banyak klub setelah tampil gemilang bersama timnas Jepang di Olimpiade Tokyo 2020. Selama membela Jepang di Olimpiade Tokyo 2020, Kubo tercatat bermain di 5 pertandingan serta mencetak 3 gol sejauh ini. Klub La Liga Spanyol Real Sociedad dikabarkan menunjukkan ketertarikannya untuk mendatangkan Kubo dengan status pinjaman pada musim ini. Selain Real Sociedad, klub promosi di La Liga, Mallorca turut menunjukkan ketertarikan untuk meminjamkan kembali Kubo dari Real Madrid. Di samping itu, beberapa tim dari Bundesliga Jerman turut menyatakan minat mereka untuk meminjam Kubo pada musim ini. Laga pramusim Aston Villa versus Sevilla batal gara-gara COVID-19. Laga persahabatan pramusim Aston Villa versus Sevilla yang sedianya dimainkan pada Sabtu di Villa Park, Birmingham, Inggris, batal digelar akibat COVID-19. Laman resmi Aston Villa pada hari Jumat mengumumkan Sevilla tidak bisa terbang ke Inggris karena terdapat kasus positif COVID-19 di dalam skuad klub Liga Spanyol tersebut. Villa menyatakan pihak klub masih berusaha mempertimbangkan apakah akan menyusun pertandingan pramusim pengganti setelah pembatalan laga kontra Sevilla. Sementara itu, Sevilla melalui keterangan resmi mereka tidak menjelaskan alasan pembatalan pertandingan tersebut. Sevilla juga menyatakan mereka tidak akan menyusun jadwal pertandingan pramusim lagi. Pep Guardiola ungkap alasan Manchester City sulit datangkan Harry Kane. Juara bertahan Premier League Manchester City tidak menepis kabar yang mengaitkan mereka dengan Harry Kane. Meski demikian, mereka mengaku kesulitan menuntaskan transfer tersebut karena Tottenham Hotspur sebagai klub pemilik sang pemain enggan melakukan negosiasi. Tottenham sebenarnya sudah diajak berdiskusi mengenai Kane oleh City sejak Juni lalu. Bahkan The Citizen langsung menawarkan 100 juta pound sterling atau nyaris 2 triliun rupiah, namun The Spurs tetap bergeming. Kane adalah pemain Tottenham Hotspur dan jika mereka tidak mau bernegosiasi, maka jalan buntu sudah ditemui, papar Pep Guardiola selaku manajer City. Situasi yang berbeda kami hadapi dalam proses pembelian Jack. Ia punya klausul pelepasan, sedangkan Kane tidak, tambah juru taktik asal Spanyol tersebut. West Ham bikin Jesse Lingard pede lagi di Manchester United. Meski terkesan disingkirkan dari Manchester United dengan peminjaman ke West Ham United pada musim lalu, Jesse Lingard mengaku tidak menyesal. Ia bahkan menyebut masa-masa bersama The Hammers bak penyegaran yang sangat dibutuhkan. Di West Ham, aku menjalani waktu yang menyenangkan. Aku seakan disegarkan kembali di sana. Karena dalam kondisi fit, maka aku sudah mengira akan langsung bermain baik, papar Lingard kepada MU TV. Jika Anda sering bermain, maka otomatis rasa percaya diri akan terbangun. West Ham memberiku cukup menit bermain, semua elemen klub, mereka begitu baik kepadaku. Tidak cuma pemain West Ham saja, namun staf dan direksi juga demikian. Tanpa mereka, kerja kerasku tidak akan berbuah apa-apa. Tambah gelandang serang 28 tahun tersebut.
Sancho dan Varane diragukan tampil di laga perdana MU. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengakui bahwa ia meragukan dua pemain barunya Jadon Sancho dan Rafael Varane tampil di laga pembuka Liga Premier Inggris. MU akan bertemu dengan Leeds United di laga perdana Liga Primer. Hal ini karena Sancho belum bergabung dengan rekan satu timnya setelah kedatangannya dari Borussia Dortmund. Sementara Varane belum dapat bergabung dengan tim setelah direkrut dari Real Madrid. Varane bahkan belum jalani tes medis setelah tiba di Manchester. Saya perlu melihat bagaimana mereka. Saya tidak melihat mereka siap untuk melawan Everton. Tetapi mudah-mudahan mereka akan siap untuk berada di bangku cadangan saat melawan Leeds, kata Solskjaer dilansir laman klub. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!